Ketika Nabi Muhammad mengambil air untuk hidungnya, beliau mengajarkan, ini fikih. Apa yang diajarkan beliau? Masukkanlah bau surga ke dalam hidungku, jauhkanlah bau neraka dari hidungku. Ketika beliau membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu, putihkan wajahku dengan cahayamu. Yang dimasukkan ke sini adalah air, tapi beliau meminta kepada Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Maka di Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Umatnya Nabi Muhammad itu penuh cinta kasih pada siapapun tanpa membeda-bedakan. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Wajahnya menyenangkan, wajahnya penuh persahabatan, tidak curiga, penuh kebijaksanaan. Coba, orang lain pinjam uang sama kita, kemudian dia tidak bisa bayar, dia datang pada kita. Sebelum dia bicara, langsung kita bicara, sudah, jangan dipikirkan. Sudah, uang saya masih banyak, berkecukupan. Saya doakan kamu, semoga nanti ada rezekinya. Bahkan ketika dia tidak bisa bayar, sudah, jangan dipikirkan. Sudah, saya ikhlaskan. Nggak usah dipikirkan lagi. Kata-kata itu yang disebut dengan tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallahi. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Bukan secara fisik. Maaf, bukan ini jadi hitam, bukan. Karena kalau ruku yang benar, sujud yang benar seperti yang diajarkan Nabi, harusnya ini tidak sampai berbekas. Harusnya. Coba kita nanti suatu saat kaji hadis-hadis tentang fikih. Bagaimana melakukan itu? Karena kita senang gak peduli. Dan kita merasa kalau sudah begitu melakukan semuanya selesai. Yuk sekarang. Di mana motivasi kita melakukan semuanya? Kalau kita masih di level 1 dan 2 berarti bertentangan dengan la ikraha fiddin. Harusnya tidak ada paksaan dong dalam agama. Dan kenapa agama tidak menarik? Contoh sederhana, ibu bapak, kalau ibu bapak saya paksa memakan makanan yang tidak biasa ibu bapak makan, saya paksa, muntah nggak kira-kira? Muntah nggak? Muntah. Saya pernah membawa teman saya ke restoran Jepang. Begitu lihat sashimi itu yang mentah, lari dia. Karena otaknya itu yang namanya ikan harus matang. Kalau saya paksa dia makan sashimi itu muntah, lihat saja dia sudah nggak tega. Nanya sama saya, Bapak katanya makan itu? Iya. Cuman ini kesini aja pakai kecap. Udah ada wasabinya, antibakterinya. Nanti, wah, saya bisa muntah Pak. Ya udah, kamu cari warteg aja. Sekarang ini kita memaksakan sesuatu dilakukan oleh anak-anak kita tanpa dikasih knowledge. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kamu harus sholat, kamu harus ini, harus ini. Kita sendiri tidak punya knowledge-nya. Maaf, saya pernah didatangi banyak orang tua yang datang pada saya mengeluhkan anaknya tidak sholat. Ayah, anak saya sudah mahasiswa, tapi sampai sekarang belum sholat. Ibu, alhamdulillah saya sholat. Gimana sholatnya ibu? Sudah merasakan nikmatnya sholat? Mulai. Siapa yang kau ingat ketika sholat? Mulai. Saya bilang, kamu aja sholat cuman karena udah tua. Dulu juga kamu seusia anakmu gak sholat juga kan? Loh kok ayah tahu? Tahu dari wajahnya. Diam akhirnya. Terus gimana caranya? Perbaiki dirimu. Perbaiki sholatmu sampai mewujud sholatmu menjadi akhlakmu. Dan setelah wujud menjadi akhlakmu, perhatikan, anak-anak cucumu akan mengikuti sholatmu nanti. Kenapa? Ibu saya nggak pernah marah di rumah karena sholatnya rajin. Coba sholat rajin, marahnya rajin. Siapa yang mau sholat? Ngikutin kalian. Ini saya bicara fakta. Oke, sampai sini ngerti? Kita mau di tingkatan mana? Melakukan sesuatu. Mau di tingkatan cinta? Yuk. Kalau di tingkatan cinta, kelembutan, kasih sayang, buang semua.
kata-kata kasar, suruhan, paksaan. Makanya di Quran dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru ila ulil albab. Orang yang tingkatannya sudah ulil albab tadi, apapun perintah dia sudah bukan kata-kata, tapi bil hikmah. Semua dengan keteladanan. Makanya kalau kamu ingin merubah situasi, rubah dirimu. Kalau kamu merubah dirimu, situasi akan berubah. Ingin merubah pasangan hidupmu, rubah dirimu. Jangan merubah dia. Rubah dirimu. Introspeksi ke dalam. Saya percaya kalau kamu berubah, pasangan hidupmu juga akan berubah. Jangan terus keluar menyerang orang lain. Memaksa orang lain harus seperti yang kita mau. Jangan, stop itu. Berubah dirimu. Pasanganmu akan berubah. Berubah dirimu. Anak cucumu akan berubah. Coba bayangkan. Habis sholat marah-marah. Habis sholat marah-marah. Nyubit lagi. Gimana anak mau sholat? Masih pakai mukena lagi nyubitnya. Coba. Maaf ya. Nah, ini pemahaman la ikraha fiddin yang selama ini tidak kita bedah. Sehingga banyak yang baik. Sekarang saya mau bicara data dulu. Ini data saya ambil dari Pew Research Center. Tahun 2015 ada 317 juta umat muslim. Ya. Setara dengan 93% penduduk yang tinggal di Jazirah Arab. Tahun 2015 itu di Jazirah Arab ada 317 juta muslim. Jelas agamanya Islam. Setara dengan 93% penduduk Arab. Jadi di Jazirah Arab itu yang muslim 93%. Berarti yang non muslim 7%. Mohon izin, saya menggunakan bahasa muslim non muslim. Ini untuk komunikasi saja, bukan untuk diskriminasi. Karena bagi saya muslim dan non-muslim bukan berdasarkan agama. Bagi saya muslim dan non-muslim berdasarkan akhlak. Bagi saya apapun agama dia, kalau akhlaknya sudah bagus, berserah diri kepada Allah, menyenangkan, mendamaikan, bagi saya sih secara hakikat itu sudah muslim bagi saya. Karena agama kan lagi ujung-ujungnya kan akhlak. Oke. Tahun 2019 masyarakat yang beragama muslim menurun. Ini data survei dari BBC. Masyarakat ateis semula 8% 2013, 2019 yang ateis sudah meningkat menjadi 13%. Ini di Jazirah Arab. Ini data bagus, bukan di tempat lain. Di Jazirah Arab. Jadi naik 5% dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Ini hasil dari jurnal saya mengambil. Jadi dapat dipercaya. Oke, naik ateis. Nanti yang mengejutkan dari riset ini, apa penyebab mereka mengambil pilihan itu. Saya pernah bertemu dengan anak-anak muda di Bandung yang memilih untuk tidak terlalu membicarakan agama. Ternyata mereka tuh bukan tidak beragama, cuman tidak puas saja terhadap lembaga agama. Dan ujungnya mereka itu akhlaknya bagus. Bahkan ada yang bekerja, hasil kerjanya itu dia sumbangkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi sebetulnya secara kasar saya ingin bilang, manusia itu tidak pernah bisa ateis. Tidak akan pernah bisa. Karena saya sudah bertemu dengan orang-orang yang menyatakan dirinya ateis, ketemu saya, tidak akan bisa. Terus saya ajarkan kesadaran sampai mengakui, oh Tuhan bersama saya. Terserah kamu menyebut apa, mau menyembah dengan cara apa, yang jelas kamu tidak akan bisa berpisah dari dia. Itu ada caranya. Jadi sebetulnya pengakuan itu hanya ketidakpuasan menurut saya. Ini yang harus kita pelajari. Oke. Riset dari Iranians Attitude Towards Religion tahun 2020, 47% dari 40.000 responden itu di daerah Jazirah Arab. 47% dari 40.000 responden berarti berapa? 47% kali 40. Ya sekitar 40.000 berarti kan sekitar 16.000 ya. Ya 17.000 lah.
dia mengaku sudah ateis. Ini data ya. Kemudian di Turki ini 99% masyarakat Turki itu beragama Muslim. Mengalami peningkatan jumlah ateis dalam 10 tahun terakhir. Ini laporan dari survei Konda 2019 menyatakan bahwa 51% masyarakat Turki mengaku menganut Islam dari keturunan, dan mereka yang rata-rata menganut Islam dari keturunan itu yang kemudian menjadi ateis. Karena yang menganut Islam dari keturunan mungkin diprediksi ya, dia kan menjalankan saja tanpa ada knowledge. Mohon maaf. Seperti kita, saya kan menganut Islam dari keturunan, sehingga hampir tidak pernah mempertanyakan apa saya yang dijalankan bapak saya ngikut aja. Walaupun bapak saya ditanya oleh saya juga tidak mengerti. Tapi karena bapak saya tidak mengerti, ya saya mencari. Dan ternyata luar biasa, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Semua itu rasional, scientific. Bisa dijelaskan. Bahkan di Quran dikatakan, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh kul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kalau ruh urusan Tuhan, bukan berarti Tuhan melarang kita untuk tahu ruh. Awas, hati-hati. Karena ruh urusan Tuhan, kalau ingin tahu urusan ruh, ya sudah komunikasinya dengan Tuhan, jangan dengan yang lain. Makanya fas'alu wa yas'alunaka 'anir ruh kul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidak ada yang diberi ilmu kecuali sedikit. Cari orang yang dapat ilmu sedikit itu. Cari itu. Itulah yang ulul albab tadi. Sudah jadi ahli ingat dia. Kalau dia sudah jadi ahli ingat, berarti dia sudah sampai kepada Allah. Ditanya tentang ruh, pasti dia bisa jawab. Itu batasan-batasan. Karena selama ini kan kita kadang-kadang bertanya pada orang, yang penting bajunya sudah meyakinkan. Baju itu gampang, 150%, 150.000 ke pasar baru. Wow. Jadi wali murid maksud saya. Jurnal yang berjudul Man Without God, itu jurnalnya itu The Rise of Atheism Saudi Arabia, yang ditulis oleh Hannah Wallace. Di jurnal ini dikatakan mengapa mereka memilih ateis. Ternyata sikap politik pemerintah yang memanfaatkan agama. Mereka tidak mau dipolitisasi. Mereka kecewa dengan kode hukum yang ketat, dengan pandangan kaku dari para ulama. Ini hasil riset. Jadi pandangan kaku tentang agama yang dikemukakan oleh para ulama itu yang membuat mereka memilih untuk ateis. Nah, pandangan kaku, rigid, sehingga agama itu yang harusnya membebaskan, malah agama itu justru mengekang. Awas ya, kata membebaskan yang dipahami sebagai liberalisme, bukan. Jadi harusnya agama itu yang membuat senang, kan gitu, bukan membuat takut. Jadi kalau habis ngaji dengan saya wajahnya berubah, ya jadi penuh adrenalin gitu, ketakutan, berarti ada yang salah. Saya ngajarin agama. Harusnya agama itu banyak kesenangan, banyak dopamin, banyak oksitosin, banyak serotonin, banyak endorfin. Kenapa? Karena agama itu ternyata menyenangkan. Nah, kalian belum sampai di situ. Masih harus dibongkar itu, karena di alam bawah sadarnya terlalu banyak paradigma yang membuat agama jadi ruwet. Hidupnya jadi ruwet. Padahal fikih aja banyak ruhsohnya kan? Betul nggak? Kalau kamu tidak bisa sholat duhur karena sedang perjalanan 4 rakaat, sudah 2 aja. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah asarnya tarik ke duhur 2-2. Itu agama tuh begitu luar biasa. Ruhsohnya banyak. Jadi kadang-kadang menjadi berat karena kita tidak punya knowledge. Jadi aja terbebani gitu. Ya. Nah, beban-beban itu akan menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang akan membuat kita merasa tertekan ketika menjalankan agama. Oleh karena itu, gimana caranya supaya agama itu menarik? Mulai dari kita. Saya kalau menjelaskan agama itu ya ke anak-anak muda terutama, yang kritis terutama, saya jawab. Akhirnya mereka itu seneng. Karena apa?
keperluan otaknya itu terpenuhi. Coba ketika tanya, Pak, Bu, kan yang kentut kan pantat, yang dibasuh wajah. Tolong jelaskan. Udah, jangan banyak tanya. Jalankan aja. Di situ akan ada pemaksaan kan? Karena dia tidak punya knowledge-nya. Pernah nggak ditanya begitu? Untung aja nggak pernah ditanya. Kalau saya ditanya sama anak-anak, ya bersyukur tuh nggak ditanya ya. Bersyukur. Justru kalau tidak pernah ditanya begitu, jangan-jangan anak kita sudah mati pikirannya. Baik ya, kita lihat ayat ini. Sekarang masuk ke ayat ini dulu. La ikraha fiddin. Apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak ada paksaan? Ini ada ayat selanjutnya, perhatikan. Supaya jangan salah tafsir. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Rusdu itu sebenarnya bukan benar. Rusdu itu artinya cerdas. Mana jalan yang cerdas, mana jalan yang tidak cerdas. Harusnya begitu terjemahannya. Tetapi saya ngikutin terjemahan yang ada nggak apa-apa. Ya, sebetulnya rusdu itu sudah jadi rosyid, mursyid. Gitu. Orang yang cerdas disebutnya mursyid. Gitu. Makanya ada istilah guru mursyid. Ya, guru itu dari bahasa Sanskerta, gu dan ru. Gu itu artinya gelap, ru itu cahaya. Jadi guru orang yang bisa membebaskan kegelapan kita sehingga kita menemukan cahaya. Makanya orang yang semacam itu sering disebut mursyid karena orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu cirinya apa? Tidak pernah takut tersaingi oleh muridnya. Tidak pernah. Tidak pernah melekat juga pada muridnya. Saya punya banyak guru sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi ketakutan kehilangan murid, apalagi merasa bangga ketika muridnya banyak. Enggak, udah selesai kok. Kenapa? Kamu mau belajar untuk kamu. Kamu tidak belajar juga buat kamu. Tuh, orang yang sudah selesai begitu. Sama seperti Allah. Kamu mau seperti apa? Ya terserah kamu. Tapi belajar menanggung resiko dari semua pilihanmu. Begitu cara Allah mendidik kita. Dan Allah tidak pernah memaksa. Silahkan, kamu mau apa? Tetapi di setiap pilihan kamu ada resiko yang harus kamu tanggung. Di situ aku ngasih pelajaran pada kamu. Itu cara Allah mengajarkan kita. Makanya alam semesta diciptakan dengan hukum sebab akibat. Keren. Baik, kita jelaskan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena apa? Tidak ada paksaan dalam agama bagi siapa? Bagi yang sudah jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang terang, mana yang gelap. Nah, sekarang ini siapapun yang menjalankan agama dalam kegelapan, dia tidak bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang palsu, mana yang asli. Betul? Mana yang debu, mana yang mutiara. Nih nanti ya, kalau sudah tumbuh furqon pada diri kita, furqon nih, furqon. Nah ini belum tumbuh, nanti saya ajarkan. Kalau sudah tumbuh furqon dalam diri kita, kita tuh dengarkan kajian, kita tahu ini mutiara atau debu. Ini bohong atau bullshit? Dua-duanya sama ya. Ini hanjalan, ini kenyataan. Kita bisa tahu. Bisa tahu. Kalau furqonnya sudah tumbuh. Nah sekarang ini furqonnya belum tumbuh. Jadi pisau yang bisa membedah, men-slice secara jernih itu belum tumbuh. Nah sehingga ketika kita belum tumbuh sampai di titik ini, apapun yang kita lakukan semua dalam keterpaksaan. Jadi lahirnya tadi dilaksanakan dapat pahala, dan dapat siksa. Betul? Coba sederhana ya. Masih ada nggak orang yang mengeluarkan zakat terpaksa? Masih ada? Masih banyak. Terlalu sopan tadi pertanyaan saya. Tapi orang yang sadar coba, ya Allah, semua yang ada dalamku adalah pemberianmu. Kalau aku memberi kepada orang, sesungguhnya aku tidak berbuat baik pada siapapun, karena aku berbuat baik pada diriku sendiri. Semua pemberianku adalah untukku dan kembali padaku, bahkan berkahnya untukku. Aku berterima kasih pada orang-orang yang mau aku beri,
karena dengan mereka aku bisa berbuat baik. Bukan memaksa orang lain berterima kasih pada dia yang memberi, tapi dia berterima kasih pada orang-orang yang mau diberi. Orang yang seperti ini memberi sudah tidak keterpaksaan lagi. Zakatnya bukan 2,5%, 50% zakatnya. Lucu ya, pengen bahagia tetapi terus menumpuk-numpuk harta. Setelah ditumpuk-tumpuk itu harta tak ditinggalkan. Padahal bahagia itu kan membahagiakan orang. Bahagia itu bukan mengumpulkan, bahagia itu membagikan. Terus kapan kamu membagikan itu? Lucu. Makanya saya suka aneh lihat orang itu ingin bahagia tetapi tidak dilakukan. Padahal bahagia itu melihat orang lain bahagia. Ketika orang yang dibahagiakan oleh pemberian kita, kita bahagia. Di situ bahagia itu. Bahagia itu melepaskan, bukan mengumpulkan. Tidak tahu knowledge-nya, tidak tahu ilmunya. Akibatnya apa? Gitu ada yang nagih ke rumah aja zakat, aduh, diumpat-umpat hartanya. Harta saya cuma segini, Pak Ustadz. Diumpat-umpat. Padahal kita sedang membohongi diri kita sendiri. Katanya pengen bahagia. Gitu apa tidak? Iya, ngaku. Ya. Nah, lihat ayat selanjutnya. Famay yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Karena itu barang siapa yang tertutup kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Siapa yang akan bisa menjalankan agama tanpa paksaan? Hanya satu. Sudah tertutup pada tagut dan sudah beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau dia sudah ketemu talinya yang kuat, maka apapun yang dilakukan bukan lagi keterpaksaan. Jadi kenapa kita merasa terpaksa menjalankan agama selama ini? Karena kita masih tertutup kepada Allah, justru terbuka pada tagut. Harusnya tertutup pada tagut, terbuka kepada Allah. Tahu tagut? Sudah dijelaskan minggu yang lalu. Tagut itu adalah pikiran gelap kita. Sering disebut setan, sering disebut iblis. Itu tagut. Tagut itulah pikiran gelap kita. Ketika pikiran kita belum tercahaya oleh cahaya ilahi, karena kita masih tertutup dari cahaya Allah, masih tertutup, tercover, maka itulah tagut. Maka kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Jadi sudah ketemu nggak solusinya sekarang? Gimana caranya saya menjalankan agama tanpa keterpaksaan? Satu, ikuti cara beragama para leluhur kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya agama kenali dulu Allahmu. Kalau kamu udah kenal Allah, maka kamu cara beragamanya itu menjadi penuh dengan sukacita, ada rasa. Salat ada rasa, saum ada rasa, Idul Fitri ada rasa, iman ada rasa, Islam itu ada rasa. Saya tidak bisa cerita rasanya bagaimana. Saya cuma ingin menyampaikan pada kalian semua, itu semua ada rasanya. Dan rasakan itu, kalau sudah merasakan itu seperti kita merasakan makanan yang enak, maka kita merindukannya. Merindukannya. Ulangi. Jadi bagi siapa tidak ada paksaan dalam agama? Bagi orang yang sudah terbuka mata kolbunya kepada Allah. Tertutup dia dari tagut, maka dia sudah cerdas. Dia sudah bisa memilah mana sampah, mana mutiara. Itulah ayat ini dipungkas dengan wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi judul kita hari ini diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Nanti ketika kita menjalankan ini, apapun ritual yang kita lakukan sudah lagi bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan. Wah, di level itu sudah kita tuh bisa bercinta setiap saat dengan kekasih kita. Itu yang akan membangun kesadaran baru.
Tapi kalau kita menjalankan ritual terus, hanya rutinitas tanpa kepuasan, ya sudah, kita lelah saja. Ya, giliran marah-marah, giliran tersinggung-tersinggung, seperti kebanyakan orang. Ya, oke, baik. Ini fakta ini sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau bicara dulu, kita kembali ke judul. Apa judulnya tadi? Tidak ada paksaan dalam agama. Yuk kita bedah dulu. Apa arti kata paksa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata paksa mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sebetulnya kan gak mau, cuman karena diharuskan lalu terpaksa mengerjakannya. Gitu? Kalau kita terus melakukan sesuatu yang kita tidak mau, cuman terpaksa, kira-kira ada hasilnya gak? Kira-kira akan sampai nggak pada motivasi cinta? Enggak. Akan di situ-situ saja kesadaran kita. Betul? Itu yang membuat kita selama ini, mohon maaf ya, beragama tetapi tidak meningkatkan kesadaran. Kesadaran kita gitu-gitu aja. Sederhana aja. Orang yang sadar kan bersih itu enak. Makanya ketika ada yang kotor dia tidak pernah teriak. Siapa sih yang buang sampah? Nggak pernah. Ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Karena teriak itu nggak ada artinya. Tidak akan membuat sampah bisa pindah. Makanya kalau saya pulang ke rumah, ada saksinya istri saya di belakang. Saya kalau WC kotor, saya nggak pernah teriak. Ini bekas siapa sih? Bau sekali, nggak pernah. Saya ambil sabun, ambil sikat, saya kosong. Dan saya tidak pernah bisa mulai mandi kalau WC kotor. Kalau kamar mandi kotor, saya sikat aja, batu-batunya, dindingnya udah bersih semua, baru mandi itu enak. Itu kebutuhan saya, karena saya cinta kepada bersih. Gitu. Piring berantakan di dapur, aduh siapa sih yang bekas makan ini? Teriak-teriak itu tidak akan membuat piring jadi bersih. Yang membuat piring jadi bersih ya dicuci, cuci aja, diam-diam aja cuci. Gitu. Ini ada istri saya di belakang, saya baju kalau saya kusut gitu. Saya nyetrika sendiri. Kecuali istri saya mau membantu. Dan saya nggak pernah nyuruh, tolong dong setrikaan, enggak. Saya kadang-kadang ke atas ke tempat seringnya nyetrika sendiri. Tapi kalau istri saya ngejar ke atas karena ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya saya hargai. Ya udah saya serahkan. Kan kita ini punya tangan, daripada kita nyuruh-nyuruh terus kan lebih bagus kita mengerjakannya. Itu yang dikatakan keteladanan menurut saya. Berhenti menyuruh. Lakukan oleh kita. Dan semua orang akan ikut kita. Saya turun ke tempat ikan aja, kolam ikan, nggak masalah kok. Bersih-bersih, kita seneng. Dan melakukannya seneng. Oke. Jadi paksa itu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Contoh kan ada kawin paksa, kerja paksa, bongkar paksa. Kan ada tuh. Sudah diputuskan oleh pengadilan gak mau pindah. Bongkar paksa. Ya kan? Disuruh kerja gak mau. Ya sudah kerja paksa. Dulu kan ada namanya Rodi. Zaman penjajahan. Betul gak? Nah kalau paksa itu kan ada konotasi dengan penjajahan kan gitu. Dan agama itu tidak menjajah kita sebetulnya. Karena apapun yang kita lakukan untuk diri kita kok. Nah kita akan terpaksa kalau kita melakukannya buat orang. Coba pencitraan terus. Kenapa Anda sholat? Malu sama tetangga. Nanti tetangga bilang saya nggak sholat. Udah terpaksa kan? Yang kayak gitu tidak ada hasilnya. Beda kalau untuk diri sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk Allah pun tidak. Agama itu buat kamu kata Allah. Laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Waman absara falinafsi waman amiya fa'alaiha. Telah datang kepadamu basyirah, penglihatan kolbu, dalam diri kalian tuh ada semuanya. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu? Keuntungan buat kamu, bukan buat Allah. Dan siapa yang tidak menggunakannya, kerugian juga buat kamu, bukan buat Allah. Coba mulai berfokus pada diri kita sendiri.
Oh ternyata buat saya semua ya. Memberi itu ternyata buat saya. Bukan buat siapapun. Itu latihan membebaskan diri dari melakukan sesuatu karena terpaksa. Oke, jadi paksa berhubungan dengan kekerasan, bukan? Paksa itu berhubungan dengan kekerasan. Makanya memerintah dengan paksa, itu kan diktator. Berarti tidak ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita belajar agama lalu seakan-akan agama itu yang merampas kemerdekaan kita. Padahal agama itu justru untuk membebaskan. Jika kamu sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Kenapa Bung Karno memproklamirkan Indonesia 17 Agustus sama dengan rakaat sholat kita 17? Nanti kalau suatu saat belajar ilmu khusus dengan saya ajarkan kenapa sholat 17 rakaat dan kenapa Bung Karno memilih kemerdekaan bulan Ramadan hari Jumat 17 Ramadan 17 Agustus sama dengan 17 rakaat sholat. Dan kenapa Bung Karno mengambil lambang negara burung Garuda? Apa kaitannya dengan buruk yang dipakai Rasul? Apa kaitannya dengan manuk dadali yang sering dibicarakan leluhur kita di tanah Pariangan? Apa hubungannya dengan burung hudhud yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa? Dan ternyata di Quran ada ayat yang mengatakan jika kamu ingin membebaskan ketertutupan mata kalbumu, maka kamu harus belajar terbang. Kalau belajar terbang, emang manusia punya sayap? Punya. Baca Quran surat Al-Imran ayat 49. Manusia itu punya sayap. Bisa menembus sempadan langit dan bumi. Kalau burung cuma bisa terbang dari pohon ke pohon. Manusia punya sayap. Kayak tadi pagi ada Bagus yang baru di BMK beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia sedang merasakan sekarang ini ayah guru katanya saya seperti sedang masuk ke pompong. Keren. Tapi saya bilang sama dia, jangan kelamaan di kepompong. Nanti keasikan sendiri ke pompong. Karena tugasmu bukan sampai di kepompong. Makanya saya bilang, dulu sebelum kamu tahu jati dirimu, hidupmu seperti apa? Seperti ulat, menjijikan, merangkak. Begitu ingin mengubah diri, oh ternyata saya selama ini begini-begini aja ya. Udah saya melakukan transformasi diri. Masuk ke dalam kepompong, kemudian keluar. Jadilah kupu-kupu yang indah. Asalnya merangkak jadi terbang. Asalnya dijauhi orang, sekarang anak kecil pun menjadi senang. Ih kupu-kupu. Makanya hampir tidak ada lagu ulat-ulat yang lucu. Karena lagu yang sudah dikarang cuman kupu-kupu yang lucu. Ada gak ulat-ulat yang lucu? Gak ada lucunya ulat. Tahu gak? Iya, bulunya seperti itu. Sedikit saja kena kulit kita merang. Betul? Gatal-gatal. Cara jalannya aja mengerikan. Tapi dia bertransformasi diri. Puasa. Masuk ke dalam kepompong. Bahkan ada cerita bagus dari seorang peneliti. Ketika dia sudah jadi kupu-kupu dalam kepompong. Digunting saja kepompongnya. Kupu-kupu itu jatuh. Tidak bisa terbang. Ternyata saat dia itu merangkak dari dalam keluar dari kepompongnya, biarkan secara alami. Karena saat dia itu merangkak berusaha untuk keluar dari kepompongnya dengan cara alami, ternyata kadar air di dalam sayapnya itu berkurang dengan cara seperti itu, terbakar dan dia keluar dengan indahnya. Lahirlah lagu kupu-kupu yang lucu. Nih para ulat, kapan menjadi kupu-kupu yang lucu? Kalau hari ini hidup kita masih merangkak dalam keterpaksaan, yuk kita segera transformasi diri menjadi kupu-kupu yang lucu. Orang lain kalau kita sudah lucu kan, orang lain kan ketemu kita nggak serem lagi, betul nggak? Ibu ini sekarang percaya, wajahnya keren. Dulu
Pinjam uang telat sejam aja marahnya kayak apa? Sekarang ikhlas. Luar biasa. Udah jadi kupu-kupu. Makanya saya bilang sama peserta BMK yang kemarin, ya betul. Kamu sekarang sedang ada di Kepompong. Tapi jangan terlalu lama. Tugas kita adalah memayu hayuning bawono. Ikut berkontribusi membangun dunia yang sudah cantik ini supaya tambah cantik. Itulah sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi soleh itu titik akhirnya adalah berguna bagi manusia lain. Bukan sholat. Sholat instrumennya. Nah selama ini kan kita mengartikan soleh itu sholat. Betul nggak? Iya. Padahal sholat itu instrumen. Ketika kita memperbaiki dunia ini, kita tidak melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan munkar, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang, itu baru benar. Nah itu soleh. Baru sholat belum kelihatan. Karena setiap orang sedang sholat kan baik. Coba ibu kalau lagi sholat, baik. Seperti sabar. Betul gak? Seperti orang baik. Seperti suci. Seperti. Betul gak? Kelihatan kamu tuh setelah buka mukena. Betul apa tidak? Iya. Kelihatan orang tuh di jalan, itu kelihatan di rumah, ketika dapat sesuatu yang berbeda dengan keinginannya, di situ kelihatan aslinya kamu itu. Betul apa tidak? Nah itu. Nah, pada ngaku ya, bagus. Nah, kata turunan dari paksa, ini saya coba lihat. Ada keterpaksaan, perihal terpaksa. Ada memaksa, memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Hati-hati, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, nggak boleh dipaksa. Anak kita tuh dikasih pengertian, kelembutan, supaya mereka mau melakukan itu. Jangan dipandang mereka seperti robot yang harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang orang tua mau. Tidak ada artinya ibu bapak, tidak ada artinya. Paksa anak kita sholat, paling juga hanya sholat di depan kita, di belakang kita belum tentu. Puas? Puas? Hati-hati. Kita sedang mengajarkan anak kita jadi munafik. Yuk perbaiki sholat kita sampai ketemu rasanya. Ajak nanti anak kita sholat di dimensi itu. Saya kira anak kita melakukan itu tidak terpaksa lagi. Ada yang namanya memaksakan. Ini namanya berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya. Kan kita sering bicara, kalau sudah capek mah tuh jangan memaksakan diri. Ada namanya paksaan. Paksaan itu hasil memaksa. Gak mungkin Allah melakukan paksaan. Makanya tidak ada paksaan dalam agama. Karena paksaan itu hasil memaksa. Allah tuh tidak pernah memaksa kita. Kenapa selama ini merasa terpaksa? Karena kita selama ini tidak diajarkan tujuannya, tidak diajarkan rahasianya, tidak dibukakan apa di balik itu semua. Lalu kita melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas. Jadilah kita merasa terpaksa. Ada yang namanya pemaksaan. Proses, cara, itu perbuatan yang memaksa. Ada yang namanya terpaksa. Perbuatan di luar kemauan sendiri karena desakan atau tekanan. Semua karena desakan dan tekanan pasti terpaksa. Yuk sekarang tanya pada diri sendiri, apakah saya menjalankan agama terpaksa? Silakan dijawab. Kalau masih terpaksa sampai hari ini, ada yang gak beres. Oke, kita lanjut ya. Ada yang memaksa dan ada yang dipaksa. Kalau paksaan itu kan ada dua pihak. Ayo, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Pertanyaan saya, siapa yang memaksa kita untuk beragama? Allah? Allah? Bukankah Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Karena kalau ada paksaan ada dua pihak, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Betul nggak? Kalau Allah yang memaksa, Allah melawan firman-Nya sendiri. Karena beliau sendiri mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Kalau gitu siapa yang dipaksa? Kita?
Sekarang pahami, yang memaksa dengan yang dipaksa itu tidak ada. Kalau kita memulai dari ayat yang tadi, Al-Baqarah 256. Bukalah mata kalbu kita. Sadari kehadirannya dalam diri kita. Kenali dia. Kalau sudah kenal, ujungnya kita akan cinta. Kalau sudah cinta, ujungnya kita akan melakukan apapun untuk yang dicintainya tanpa merasa terpaksa. Clear? Clear? Jelas? Gitu. Stop bicara kewajiban. Karena kewajiban itu di dalamnya ada dua unsur motivasi yang rendah. Mulai sekarang menumbuhkan need. Syukur-syukur kalau sampai pada love. Anda dari Surabaya? Pernah dengar orang Surabaya mengatakan Witing tresno jalaran soko kulino. Tresno, cinta itu muncul karena apa? Karena sering kulino. Tahu? Karena sering ketemu. Karena sering ketemu kan jadi kenal. Karena kenal cinta. Kalau cinta melakukan apapun untuk yang dicintai, no paksaan. Inilah pengertian la ikraha fiddin yang selama ini tidak pernah dibedah. Padahal dalilnya sudah dikatakan leluhur kita di tanah Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalam riset teori motivasi, motivasi yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta. Sekarang gimana caranya apapun yang kita lakukan atas nama cinta? Jelas, cinta jauh dari kata paksaan. Tuh, coba kawin paksa, bisa? Bisakah kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Kan ada tuh orang tuanya ingin anaknya dijodohkan oleh orang tuanya, betul? Walaupun anaknya tidak kenal, pokoknya kamu harus kawin sama si A. Begitu ada paksaan, di situ sudah ada pengkhianatan pada anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Anak akan melakukan sesuatu bukan karena keinginannya. Menyiksa itu? Ayo, berhenti menyiksa diri. Walaupun bahasanya agama. Karena agama itu bagi saya menyenangkan. Saya dulu begitu baca hadis Nabi ya, ada 17 hadis Nabi. Kata-katanya begini dalam hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, zikir adalah kawan dekatku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah taman dekatku. Terus gitu, sampai puncaknya yang 17 itu adalah sholat adalah hiburanku. Wah, saya cari itu. Saya ketemu bukunya. Judul bukunya Sejarah Muhammad. Yang menulis namanya Haikal. Di situ saya buka. Oh, ternyata disitulah ketemu 17 hadis itu ternyata bukan hadis satu itu. Itu hadis yang kemudian dikompilasi. Saya urut itu dari ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku satu-satu. Ternyata akal pikiran kita ini menjadi bersinar dan cerdas kalau sudah diterangi oleh cahaya ma'rifat. Ternyata hadis itu berstruktur sampai puncaknya adalah sholat adalah hiburanku. Makanya saya berani ngasih pelatihan sholat khusyuk. Kenapa? Saya sudah merasakan kalau sholat itu luar biasa, penuh sukacita. Bagaimana tidak penuh sukacita bersama dia? Ternyata sholat itu bukan menyembah Tuhan, tapi sholat itu menyatu, merasakan kehadirannya, memanunggal bersama dia. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembahkan berarti ada jarak. Betul? Betul? Harusnya tidak ada jarak. Harusnya nggak ada jarak. Gimana caranya supaya tidak berjarak? Melebur, menyatu. Itulah pengertian sholat dalam tingkatan hakikat. Nah, sholat yang syariat juga penting karena di dalam sholat syariat banyak sekali simbol-simbol yang bisa kita baca. Makanya Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu
Mi'rajnya orang yang beriman. Sudah ketangkap kira-kira judul ini? Sudah bisa memahami la ikraha fiddin? Sudah? Sudah? Oke. Baik. Bagaimana metode beragamanya para nabi? Nabi Muhammad mengatakan, awalnya agama adalah ma'rifatullah. Mari kita ikuti metodenya para leluhur kita. Kita mengawali agama dengan syariat dulu. Padahal kata Nabi, awalnya agama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu bukan tingkatan tertinggi, awalnya agama. Justru puncaknya agama itu syariat. Tanpa keterpaksaan. Jadi puncaknya agama adalah syariat. Nah, oleh karena itu di dalam Quran dikatakan yang dapat nikmat itu kan cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jadi kalau begitu iman ada rasanya? Ada harusnya. Islam ada rasanya? Ada. Nah, kita sering mengatakan nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah menyatu, melebur, merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu bersama Dia. Kalau sudah sampai di titik itu, kesadaran kita sudah di situ, subhanallah. Saya berani mengatakan hidup itu luar biasa, penuh berkah. Makanya siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar menjadi indah. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar menjadi mulia. Dan siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar pun suci. Nah, jadi kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Ulangi, kebalikan dari terpaksa apa? Ikhlas. Jadi kalau terpaksa berarti tidak ikhlas. Jadi jangan mengatakan ikhlas di kata-kata kalau kita masih terpaksa. Dan syarat untuk tidak terpaksa, kita harus sampai di level cinta tadi. Witing tresno jalaran soko kulino. Kalau sudah cinta, apapun untuk yang dicintai rela berkorban, bukan? Masih ingat dulu kan? Masih pacaran? Betul? Iya. Lewat kuburan aja indah. Itulah karena cinta itu membuat semuanya jadi indah. Kita ini sekarang ketiadaan cinta, jadi semuanya menjadi tidak indah, terpaksa jadinya. Itu yang membuat kesadaran kita tidak berubah. Yuk kita baca ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Khunafa'u wa yuqimus shalah wa yutuz zakah zalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Nah, mukhlisina lahuddin. Ini jelas ya. Jelas sekali. Ayo baca. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Nah, kita sering nanya ke sana kemarin, gimana caranya Pak supaya saya bisa menyembah Allah dengan ikhlas? Jawabannya sudah ada sekarang? Temui Dia. Sampai kita bisa mencintai Dia. Menyembahnya pasti dengan ikhlas. Nah, dalam ikhlas itulah sebetulnya ada cinta. Masuk akal? Baru hunafa, penuh kelembutan, kerendahan hati. Wa yuqimus shalah, bisa mendirikan salat. Wa yutuz zakah, bisa berzakat. Zakat juga tidak ada keterpaksaan. Untuk yang dicintainya, untuk kekasihnya. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang qayyim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan.
Selama ini kita tidak menerjemahkan ayat ini secara sempurna, paripurna, sehingga kita bingung gimana memahaminya. Kenyataan masih banyak yang memaksa ya. Orang lain tidak puasa, kita puasa, warungnya dihancurkan. Orang lain berbeda dengan kita dianggap salah. Orang lain berbeda dengan kita dianggap sesat. Orang lain berbeda dengan kita dianggap musuh kita. Jadi implementasi la ikraha fiddin ini belum nyata, baru banyak dibaca. Makanya hari ini saya membuka rahasia ini supaya kita semua mengerti. Baik, lanjut. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Indah sekali ya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Pernah mengamalkan ini? Pernah mengamalkan ini? Mana masjid? Mana masjid? Syariatnya masjid ini. Ini. Luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid. Gitu. Tidak boleh luak liak gitu. Awas. Ini sudah diamalkan oleh leluhur kita. Leluhur kita mengatakan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sate. Di sate itu dipeleng, dilurus pandangannya. Aduh, kalau sudah sampai di situ, makanya kan sebelum lagu Boy Bulan, orang tua kita sudah menggubah lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingreng. Beberkeun heula jangjangna, mesat ngapung luhur pasti bakal panggih jeung sangrai bentang, bobai bulan panon poe di sasate brai weh caang. Gitu. Nah, di sini ada perintah, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Awas, begitu asup masjid karena perintahnya. Begitu? No. Wajah mana? Bukan wajah yang ini. Wajah batinmu. Mana masjid? Masjid itu Baitullah. Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi begitu kita masuk Baitullah yang sebenarnya, maka kita akan berhadapan dengan wajahnya. Saat itu kita tidak bisa berpaling dari wajahnya. Luruskan wajahmu ketika memasuki masjid. Keren jadinya. Sudah bisa begitu? Nah, belum bisa. Maka setelah meluruskan wajah batinnya, itu yang dialami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ketika sholat, beliau juga mengatakan, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslim. Sudah bisa mengamalkan itu? Belum juga. Maka itu disebut doa iftitah. Iftitah itu dari kata fataha yufatihu iftitah. Itu artinya doa pembuka. Pembuka pintu kolbu. Kalau sudah terbuka pintu kolbunya, bahkan tidak usah membaca kalimat itu, sudah berhadapan wajahnya dengan dia. Itu yang dikatakan di ayat ini, luruskan wajahmu setiap memasuki masjid. Begitu masuk masjid yang namanya Baitullah, tidak bisa berpaling lagi, lurus wajahnya ke sana. Gitu, baru sholat itu ada rasanya. Tidak ingat itu ini lagi, tidak ikut piring berantakan lagi, tidak ingat yang lain-lain. Makanya di dalam ayat ini dikatakan
Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Undanglah dia dengan ikhlas dalam beragama. Jadi mukhlisina lahuddin itu diulang-ulang. Setidak-tidaknya saya sudah mengkompilasi ada 7 ayat di Quran yang bercerita tentang mukhlisina lahuddin. Itu lanjutan dari la ikraha fiddin. Jadi Allah itu luar biasa. Ketika kita dilarang ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin, ngasih solusinya mukhlisina lahuddin.